Suasana desa saat itu terasa benar-benar tenang, dihiasi oleh beberapa orang yang tampak sedang berjalan santai di sepanjang jalan. Warna senja mulai merengkuh langit, menciptakan perpaduan warna jingga dan ungu yang menyebar ke seluruh desa. Anak-anak berlarian di sekitar lapangan, menikmati sisa-sisa energi sebelum matahari benar-benar terbenam. Di tengah kesibukan rutin desa, suara berisik dari mobil pickup yang berputar-putar menyita perhatian semua orang. Tiba-tiba terdengar suara keras dari atas mobil menggelegar, menyampaikan kabar yang ditunggu-tunggu warga desa. Malam ini ada layar tancap di depan KOD. Ayo ramaikan ayo. Sesaat setelah pengumuman itu berlalu, raut wajah ceria dan tanda tanya muncul di antara para warga desa. Boy dan teman-temannya yang tengah berkumpul di warung kopi di tempat sejuk di sudut desa segera terpancing oleh kabar itu. Boy dengan sorot mata terbinar berkata, "Ngapain kita lewatin acara gitu? Seru, ayo." Layar tancap di desa sendiri loh. Mantep kayaknya. Totong teman setia yang selalu cuek mengangguk setuju sambil menyambat sebatang kretek dari koreknya. Jelas dong, udah lama gak ngerasain nonton layar tancap di desa. Karsim, pemuda ceria yang selalu membawa kabar kegembiraan, menyodorkan ide. Dengar-dengar bakal ada film horor tuh. Seru nih kayaknya. Sueb, si pendiam yang selalu menyimpan humor di balik ketenangannya, tersenyum dan menyetujui rencana mereka. Baiklah, malam ini kita janjian di depan KUD desa. Kita bisa bernostalgia sekaligus nikmatin film horor. Singkat cerita, waktu pun berlalu dan matahari mulai menarik diri pada malamnya. Ketika layar tancap telah dipasang di depan KUD desa, cahaya lampu neon menyinari area sekitar. Boy, Totong, Karsim, dan Sueb berkumpul di antara keramaian. Suara tawa, bising, dan aroma jagung bakar menyatu dalam kemeriahan malam penyambutan yang berpotensi menjadi kenangan indah bagi mereka. Akan tetapi, saat tengah malam mendekat dan layar tancap masih diproyeksikan, kisah kelam dari artis terkenal dengan julukan Ratu Horor Indonesia saat itu sedang diputar di sana. Dan tiba-tiba saja Boy merasakan bahwa badannya ini tidak enak dan dia ingin segera pulang dari sana. Ia bermaksud untuk buang air saat itu. Namun teman-temannya yang tertarik dengan film horor tersebut enggan untuk meninggalkan tempat itu. Sabar dulu, nanti juga filmnya selesai, kata Totong sambil terbaring menatap layar. Boy yang semakin tidak tahan coba memujuk teman-temannya. Ayo bro, aku benar-benar harus pulang sekarang. Nanti balik lagi lah. Namun Karsim yang tengah menahan tawa melihat adegan horornya itu berkomentar. Woi, kamu takut kali ya? Udah nanti aja yuk. Akhirnya dengan berat hati, Boy memutuskan untuk pulang sendiri. Dia pulang melewati gang-gang gelap menuju rumahnya. Langit penuh bintang menjadi penuntun setianya dalam kegelapan malam yang semakin pekat. Saat itu, ia mencapai gang sempit. Di dekat rumahnya, bahkan aroma yang tidak wajar tercium di udara. Sesuatu yang tidak biasa bisa saja terjadi. Boy coba mengabaikannya dan melanjutkan langkahnya. Namun tak berapa lama kemudian, hingga akhirnya dia melihat ada sebuah keranda mayat yang melayang. Posisinya agak membelakangi perjalanannya. Perasaan aneh mulai menyelubungi dirinya. Tapi rasa ingin tahu yang kuat mendorongnya untuk mengikuti keranda tersebut. Seakan terhipnotis, dan sebenarnya Boy ini seperti berada di dua dimensi, di antara kenyataan yang nyata dan kegelapan yang tidak terjangkau oleh panca indera. Meski hatinya bergemuruh dengan keraguan, langkahnya terus mengikuti keranda itu. Seolah-olah dengan gontai dan ditarik oleh kekuatan gaib yang tidak terlihat. Suasana malam itu menyimpan keheningan yang begitu dalam. Hampir seperti desa itu sendiri yang terlelap dalam tidurnya. Cahaya samar dari KUD desa menciptakan kilauan misterius dan para warga yang tidak diterangi oleh ketegangan film horor
lebih memilih beristirahat dan membuat desa tampak hampir tak ada kehidupan. Malam itu, gang-gang desa terasa semakin gelap. Lampu-lampu jalan yang redup menyemarakan gang pinggiran, menciptakan bayangan yang menakutkan dan mengiklami seluruh hidup. Suara angin bertiup pelan, memainkan dedaunan kering yang hampir menciptakan serenada alam yang kontras dengan peristiwa yang sedang berlangsung. Sedangkan keranda itu terus menyusuri setiap gang, berbelok dan masuk ke gang-gang gelap, seolah mencari sesuatu atau seseorang yang tersembunyi di balik kegelapan malam. Boy tetap melangkah. Sakit perutnya saat itu meledak hilang. Matanya menatap kosong ke depan, seolah-olah ia terhipnotis oleh perjalanan misterius ini. Lingkungan sekitar menjadi semakin hening, hanya dihiasi oleh langkah-langkah yang terasa begitu besar di tengah malam yang sunyi. Aura misteri menebakkan auranya. Kehadiran keranda terbang itu memberikan nuansa horor yang tidak terelakkan. Meski ragu dan hatinya ingin menolak, Boy coba bersuara. "Ini gila, ngapain aku ngikutin ini?" Gumamnya penolakan itu, namun hanya bisikan lemah di tengah keheningan malam. Keputusasaan dan ketakutan tergambar di wajahnya, tetapi tubuhnya tetap melangkah, seperti terikat oleh daya magis yang tidak dia pahami. Boy berhenti di suatu tempat. Ia tercengang ketika keranda terbang itu tiba-tiba berhenti di salah satu rumah warga. Boy coba melihat. Perlahan, dia seperti tidak percaya dan matanya semakin terbelalak. Ketika ia melihat dengan jelas, keranda terbang itu diangkat oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Awalnya, mereka hanya berbentuk asap hitam. Namun seiring berjalannya waktu, wujud fisik mereka semakin terungkap. Makhluk-makhluk itu tinggi, kekar, berkulit hitam pekat, diselimuti oleh asap hitam di sekelilingnya. Keempat pengusung keranda itu melihat ke belakang, memutar kepala mereka dan menatap Boy dengan mata yang berwarna merah. Dan ketika mereka membuka mulutnya lebar-lebar, suasana menjadi semakin mencekam. Anak laki-laki itu tersadar dari kebingungannya dan membuatnya ingin bertahan hidup dan langsung memicu respon tubuhnya. Ia berbalik dan langsung lari sekencang mungkin. Bahkan ia sempat jatuh dan bangun lagi, jatuh lagi. Namun Boy sangat ketakutan saat itu. Yang dia pikirkan hanya dia bisa kabur dari tempat itu. Jantungnya berdebar hebat saat itu. Anehnya, makhluk-makhluk itu tidak mengejarnya. Mereka hanya berdiri diam, seakan-akan menonton tanpa ekspresi. Meskipun demikian, ketidaknyamanan terus mengganggu Boy, dan ia tetap berlari tanpa melihat lagi ke belakang. Meski tujuannya pulang, Boy ini malah membawa kakinya ini kembali ke KUD, kembali ke tempat teman-temannya berkumpul. Totong, Karsim, dan Sueb yang melihat Boy datang dengan napas terengah-engah, wajahnya pucat, matanya masih mencemberkan ketakutan yang baru saja dialami. Mereka segera mendekatinya, penuh khawatir dan berusaha memahami apa yang terjadi pada teman mereka ini. Totong dengan nada cemas bertanya, "Boy, kamu kenapa? Kok kamu kayak habis lihat hantu?" Karsim coba menimpali, "Bener, tadi kita udah janjian mau nonton bareng sampai selesai. Kok kamu balik karena alasan sakit perut sih? Sekarang balik lagi sini." Sueb pun melirik Boy dengan penuh tanda tanya. Boy yang masih terguncang oleh pengalaman misterius itu hanya bisa diam. Matanya memancarkan ketidaknyamanan dan tampaknya ia belum sepenuhnya pulih dari kejadian yang barusan terjadi. Tanpa berkata apa-apa, Boy membuka lebar kain sarung yang ia bawa. Ia menyebarkannya di atas tikar dengan gerakan yang agak gemetar. Ia kemudian berbaring di atas tikar tersebut. Teman-temannya yang duduk di sekitarnya masih penuh tanda tanya, tapi segera berubah dengan gelak tawa saat mereka sudah kembali menatap layar tancap yang tayangannya adalah film komedi. Sueb dengan candaan menyapa Boy. "Boy, kamu balik habis lihat maraton ya? Ada apa sih?" "Beneran deh, aku kira kamu tadi diganggu kuntilanak atau apa sih?" ujar Totong menimpali.
Atau kamu ketemu pocong di jalan?" Jar Kasim menambahkan. Mereka pun tertawa bersama-sama, tapi berbeda dengan Boy. Boy saat itu masih dilanda oleh rasa ketakutan. Jadi dia memilih untuk langsung tidur saja, berusaha melupakan rasa ketakutannya. Hingga esok pun tiba. Boy terbangun kaget saat mendengar suara sapu injuk dan merasakan hangatnya sinar matahari pagi yang menyinari wajahnya. Saat dia membuka mata, ia bingung karena tempat yang awalnya ramai kini hanya dipenuhi orang yang sedang sibuk bersih-bersih. Boy melihat sekeliling, teman-temannya tidak ada. Rasa kesal mulai muncul di hati Boy. Dia merasa seolah dikhianati oleh teman-temannya. Teman-temannya meninggalkan tanpa mengajaknya pulang. Di tengah kebingungan Boy ini, Boy melihat ibu-ibu yang tengah menyapu jalan dan melemparkan senyum ramah ke Boy. "Baru bangun ya nak? Udah pagi. Acaranya udah selesai tadi jadi jam 3 pagi." "Oh udah pagi ya bu? Oh nggak ada ya, bangunin ya." Ibu-ibu itu hanya tersenyum menyambutnya, seakan merasakan kekecewaan yang tengah melanda Boy. Sambil mengumpat pelan, Boy mulai membereskan tikar dan sarungnya. Langkahnya yang cepat mencerminkan kekecewaan dan kekesalannya. Ia meninggalkan tempat itu dengan langkah yang terasa berat. Boy pun sampai di rumah dengan perasaan yang campur aduk. Saat pintu terbuka, ibunya menyapanya. "Loh kok baru pulang? Ini sudah pagi loh." "Iya bu, tadi malam nonton layar tancap di aula desa." "Oh gitu ya." Boy hanya mengangguk, lalu melangkahkan langkahnya ke dalam rumah. Setelah duduk di ruang tamu, ibunya menyusul dan duduk di sebelahnya. "Kok kamu pulang sendirian nak? Teman-teman kamu mana?" "Mereka udah pulang duluan bu, gak ada yang bangunin aku. Jadi sampai pagi tidur di lapangan depan KUD." "Aduh ya ampun, udah besar kok masih gitu. Ngomong-ngomong ayahmu udah berangkat pagi-pagi. Lagi melayat." "Melayat? Siapa yang meninggal bu?" "Waduh Kina." Boy langsung kaget saat itu. Padahal sebenarnya ia sudah menduga. Ingatan semalamnya tentang keranda misterius dan rumah Paduki, semuanya seperti jatuh pada tempatnya. Namun ia masih memilih untuk tidak membukakan cerita pada ibunya. "Oh ya bu, nanti habis sarapan aku ke sana." "Baik nak, jangan lupa beritahu ibumu kalau kamu mau ke sana, biar aku antar." Boy hanya mengangguk, tapi pikirannya masih melayang pada kejadian misterius tadi malam. Jantung Boy masih berdebar kencang, merasa ada rahasia besar yang harus diungkapkan. Tapi di sisi lain, ketakutan dan kebingungannya membuatnya enggan untuk bercerita. Selesai sarapan, Boy dan ibunya menyelesaikan pekerjaan rumah. Suasana di rumah menjadi tenang. Mereka berdua pun bersiap untuk pergi melayat ke rumah Paduki. Di tengah kesedihan, Boy dan ibunya berkumpul dengan warga desa lainnya, termasuk teman-temannya Boy yang ikut melayat juga. Dengan sikap penuh empati, ibunya Boy ini mendekati Bu Tati, istri dari Paduki. "Semoga ketabahan selalu menemanimu, Tat. Jika butuh bantuan atau teman bicara, aku ada di sini," ucapnya dengan suara lembut, mencoba memberikan dukungan di saat-saat sulit tersebut. Sementara itu di depan rumah Paduki, Boy melihat ketiga temannya duduk di kursi plastik yang berjejer dengan para bapak-bapak. Mereka tampak serius, menunjukkan rasa bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan kaum wanita berkumpul di dalam dan di teras rumah, saling berlandasan dan memberikan dukungan kepada Bu Tati. Boy mendekati ketiga temannya yang sedang melayat. "Kalian tahu nggak, tadi malam kalian meninggalkan aku di depan KUD. Tidur kayak batu, ah?" Totong hanya tersenyum. Maaf ya, kirain kamu bisa bangun sendiri kalau ditinggalin." Arsy menambahkan sambil tertawa. "Iya, pagi-pagi kita kesini, lo kayaknya masih tidur pules banget di sana." Boy, tidur lelap banget sampai nggak ada yang bisa bangunin." Boy sangat kesal saat itu. "Kalian nggak bisa ngingetin, lagian gue balik lagi pengen ikutan nonton layar tancap, tapi ternyata ketiduran dan kalian malah ninggalin." "Tapi Boy maaf, besok kita traktir es durian buat gantiin," ujar teman-temannya saat itu. Sementara teman-teman yang lain tertawa, Boy menggerutu kesal. Meskipun diselingi canda, namun dalam hati Boy masih terasa agak kesal karena ditinggalkan sendirian saat tidur pulas di depan lapangan KUD.
Namun di tengah candaan dan gelak tawa teman-temannya ini, suasana rumah duka mulai terasa tegang. Bu Tati yang sedari tadi coba menahan air mata tiba-tiba bersuara. "Sudah aku bilang jangan, tapi kamu malah tak peduli. Kayak enggak, mati iya," diintip Bu Tati dengan suara lantang. Mengungkapkan rahasia kelam bahwa meninggalnya Paduki karena jadi tumbal dirinya sendiri dari pesugihan yang dia lakukan. Sedangkan anak perempuan mereka, Laras, menjadi tumbal pesugihan yang dilakukan Paduki ayahnya. Tak satu pun yang bersuara. Mereka semua tercengang, kaget mendengar kebenaran yang terungkap. Suasana menjadi hening seketika, meliputi lingkungan sekitarnya. Boy dan teman-temannya, termasuk warga desa yang lainnya, hanya bisa menatap Bu Tati dari luar rumah dengan wajah penuh pertanyaan. Kembali ke beberapa bulan yang lalu, di mana kisah ini baru dimulai. Saat itu pada pukul 3 pagi, Paduki seorang nelayan. Ia terbangun dari tidurnya karena pintu depannya ini diketuk dengan keras. Ia langsung berpikir dalam hatinya bahwa saatnya untuk kembali ke laut untuk mencari rejeki. Saat itu, Bu Ambar yang menjadi istri dari pemilik perahu dengan setia membangunkan rekan-rekan nelayannya. Di kegelapan pagi, Bu Ambar dengan berani berkeliling melalui gang dan rumah-rumah warga untuk membangunkan para nelayan. Suasana pagi yang gelap tak menghalanginya, karena jam segitu orang-orang sepertinya sudah terbangun. Paduki lalu memberikan jawaban setelah terbangun. "Iya sebentar." Sementara itu Paduki membangunkan Bu Tati, istrinya, dengan penuh kelembutan. Ia berpamitan sebelum meninggalkan rumahnya, memastikan bahwa pintunya telah terkunci rapat. "Bu, bangun bu, Papa mau berangkat," ucapnya menggoyangkan tubuh istrinya. "Iya pak," jawab Bu Tati sambil mengusap mata, masih terasa setengah terlelap saat itu. Setelah mengganti pakaian dengan sigap, Paduki langsung meluncur menuju pintu depan. Namun langkahnya terhenti di depan kamar Laras, yaitu anaknya. Dengan tampilan penuh kasih, ia melihat Laras masih tertidur pulas. Paduki melanjutkan langkahnya. Tiba di depan pintu. Pintu itu sudah dibuka oleh Bu Tati. "Hati-hati ya pak," ucapnya sambil memberikan senyum cemas. Paduki tak berkata banyak, hanya tersenyum sambil mulai melangkah meninggalkan rumahnya. Beberapa waktu berlalu. Bu Tati terbangun dari tidurnya dengan niat menyambut mentari pagi. Namun saat itu mendung menutupi langit. Laras pun sudah bangun dan bersiap untuk pergi sekolah. Tapi tiba-tiba petir menggelegar, diikuti hujan deras dan angin kencang. Kedua perempuan itu sigap berlari ke dapur untuk mengambil ember dan baskom untuk menampung beberapa air yang turun dari atap rumahnya itu. Karena memang di dalam rumah ini banyak yang bocor. Setelahnya, keduanya duduk di ruang tamu dalam keheningan. Bu Tati terlihat termenung, sementara Laras terus memandangi ibunya. "Bu, gak boleh ngelamun." "Iya sayang, ibu kepikiran bapak. Semoga saja dia gak apa-apa," ujar Bu Tati. "Berdoa saja bu, supaya bapak selamat." Ibu Tati tak menjawab, hanya mengangguk sambil berdoa di dalam hatinya agar suaminya ini selamat. Entah pulang dengan rezeki atau tidak, yang penting ia berharap suaminya ini pulang tanpa kekurangan apapun. Singkat cerita, siang pun tiba. Hujan reda dan tanda-tanda suaminya pulang. Nelayan lain sudah kembali ke rumahnya. Hanya Paduki dan beberapa anggota perahu yang belum pulang. "Min, perahu Soleh belum sandar?" tanya Bu Tati pada salah satu nelayan yang lewat di depan rumahnya. "Iya bu, belum lihat," tanya Takmin singkat dan melanjutkan langkah pulang. Bu Tati semakin gelisah, khawatir terjadi sesuatu pada suaminya. Ia memanggil Laras yang ada di dapur. "Ah, sini nak." "Iya bu, ada apa?" jawab Laras saling pelan berjalan ke arah ibunya. "Ada apa bu?" tanya Laras saat sudah dekat di dekat pintu. "Kamu coba ke rumah Bu Ambar. Barangkali suaminya Pak Soleh dan papamu ada di sana," suruh Bu Tati. "Iya bu," Laras jalan dulu, jawabnya sambil berjalan mengambil telapak tangan ibunya dan mencium telapak tangan tersebut. Lalu pergi dengan langkah hati-hati. "Hati-hati Ras, memutar, jalannya becek," teriak ibunya saat Laras melangkah pergi. "Iya bu." Sambil menahan rasa cemas, Ibu Tati duduk di teras rumah, memandangi langit yang mulai memudar warnanya menjelang senja.
Setiap detik terasa seperti selai bagi hati yang gelisah. Sementara itu, Laras berjalan dengan hati-hati di jalanan yang becek, memegangi tangan eratnya agar tidak tergelincir. Ia pun tiba di rumah Bu Ambar dan langsung mengetuk pintu dengan penuh harapan. "Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bapak ada di sini?" tanya Laras dengan suara gemetar saat Ibu Ambar membuka pintunya. "Maaf, Nak, aku tidak tahu. Suamiku juga belum pulang," jawab Bu Ambar dengan wajah cemas. Laras kembali ke rumah dengan hati yang semakin tidak nyaman saat melihat ibunya yang masih duduk di teras dengan pandangan kosong. Ia merasa sedih. "Bu, belum ada kabar?" tanya Laras pelan. Bu Tati menggeleng lemah. "Belum, sayang." Sementara itu di tengah laut, perahu milik Pak Soleh yang dipimpin oleh kawannya, termasuk Paduki, berjuang melawan ombak yang semakin besar. Namun keadaan semakin rumit ketika mesin perahu tiba-tiba macet dan membuat mereka terdampar di tengah lautan yang ganas. "Pak, bagaimana ini, Pak? Mesin perahu rusak, Pak. Kita harus segera memperbaikinya, atau perahu akan terombang-ambing di sini, Pak," seru salah satu anak buah kapal saat itu. Pak Soleh yang duduk di kemudi perahu memandangi mesin perahu dengan cemas saat itu. "Duh, cepat perbaiki." Paduki dan beberapa rekan-rekan yang lain lalu dengan sigap memperbaiki mesin perahu tersebut. Setiap detik terasa berharga dan mereka tahu bahwa mereka harus berhasil melewati ujian ini untuk bisa kembali ke daratan. Meskipun badai telah mereda dan mesin perahu berhasil diperbaiki, namun waktu sudah hampir malam dan mereka menyadari bahwa pulang ke tempat tinggal mereka membutuhkan perjalanan yang sangat jauh. Dalam keputusan yang diambil bersama-sama, mereka memutuskan untuk berlabuh di kecamatan lain sambil menjual hasil tangkapan ikan mereka. Saat mereka tiba di kecamatan tersebut, mereka memutuskan untuk memanfaatkan sisa waktu menjual ikan di tempat pelelangan yang sudah mulai sepi. Namun sesuatu tak terduga saat mereka sedang bertransaksi. Sementara mereka sibuk bertransaksi, telinga Paduki mendengar suatu percakapan dari sekelompok orang yang berbicara tentang sebuah tempat keramat yang konon bisa memberikan kekayaan melalui pesugihan. Dia mendekati mereka. Tanpa ada perasaan malu, Paduki langsung nimbrung. "Maaf, apa yang kalian bicarakan tentang tempat keramat itu? Aku ingin tahu," tanya Paduki dengan rasa memuncak saat itu. Mereka yang sedang berbincang-bincang saling berpandangan sebelum satu dari mereka menjawab. "Oh, itu hanya cerita dari orang tua dulu, Pak. Tak ada yang tahu benar atau tidaknya." Tapi Pak, tempat itu benar-benar ada loh, Pak. Di tepi pantai, tak jauh dari sini," ucap salah satu orang yang ada di sana. Paduki semakin tertarik. "Boleh kalian beritahu lebih lanjut tempat tersebut di mana?" tanyanya dengan penuh nada penasaran. Paduki memperhatikan dengan sesama setiap kata yang mereka ucapkan. Salah satu dari mereka, seorang pria yang tampaknya lebih tua, memberikan detail tentang tempat tersebut. "Tempat itu terletak di sana, di seberang sungai, di tepi pantai. Tapi hati-hati. Menurut orang-orang, tempat itu dihuni oleh makhluk gaib, Pak," jelas pria tersebut dengan suara serius. Paduki mengangguk, mencerna setiap kata yang dia dengar. Namun sebelum dia menanyakan lebih lanjut, suara panggilan dari Pak Soleh dan teman-temannya lalu memecah keheningan. "Paduki, ayo pulang. Sudah selesai transaksinya." Paduki menoleh dan tersenyum kepada orang-orang yang memberikan informasi tersebut. "Terima kasih atas informasinya. Aku akan mencari tahu lebih lanjut." Paduki lalu bangun dan berjalan ke arah teman-temannya. Nah, saat sampai di teman-temannya, Paduki dibuat heran. Karena menurut temannya, Paduki di sana hanya sendirian. Dan ketika Paduki menoleh, sekelompok orang yang memberikan informasi tersebut itu sudah tidak ada. Pergi entah kemana. Dan di situ timbullah pertanyaan. Di dalam pikiran Paduki, mungkin itu adalah sebuah ilham bagi dirinya untuk mendatangi tempat tersebut. Namun siapa sangka pertemuan itu adalah jebakan dari makhluk halus untuk menyesatkan Paduki. Bu Tati hanya menceritakan sampai seperti itu, tidak menceritakan lebih lanjut tentang ritual yang dilakukan sampai pesugihan itu dilakukan. Dia kembali terdiam. Warga di sana pun tak ada yang bertanya lebih lanjut. Mereka juga memilih untuk diam. Beberapa lama,
mereka memilih untuk memakamkan jenazah Paduki. Sedangkan untuk Boy sendiri, Boy bungkam. Dia tidak mau kejadian itu sampai diketahui oleh warga. Takutnya dia akan bernasib sama dengan Paduki. Menurut orang-orang di sekitar kampung mereka, pernah ada suatu pesugihan seperti itu. Tapi itu pernah dilakukannya dulu sekali dan sebenarnya sangat jarang. Pesugihan itu adalah pesugihan pengusung mayat, hampir mirip seperti Kromaleo. Tapi sosok itu hanya tampak seperti asap yang menggotong keranda, dan dia akan mendatangi siapa saja calon tumbalnya, termasuk orang yang melakukan pesugihan itu sendiri. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang masih setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.